Maju anjing! Arya berteriak. Ceklek! Tiba-tiba lampu padam. Jangan dipanggil. Dia bukan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Lentera Hitam. Tentunya masih bersama Bobby yang akan menceritakan kisah misteri pendakian gunung. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Pastinya baik-baik saja, sehat selalu, sukses selalu, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan kisah misteri teror LDKS. Cerita ini ditulis oleh Aras Anggoro. Bagaimana kisahnya? Kita langsung saja ke ceritanya. Dibandingkan sekolah lain, sekolah kami terbilang ngawur dan jauh dari kata favorit. Hampir semua yang masuk di sini adalah murid-murid yang tidak diterima di sekolah lain. Sebagian yang lain malah pindahan dari sekolahnya yang lama, karena institusi tempatnya dulu sudah angkat tangan. Tapi untuk pendidikan, sekolah kami ini rupanya tidak mau kalah dengan sekolah yang lain. Saat semua sekolah lain mengadakan LDKS, sekolah kami juga tidak mau kalah. Tahun ini akan diadakan LDKS ke Gunung Salak. Bagi yang belum tahu, LDKS singkatan dari Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa. Apa yang dipelajari di situ? Tidak ada. Itu cuma akal-akalan pihak sekolah, supaya orang tua mengeluarkan uang untuk biaya perjalanan, makan, dan lain-lain. Intinya, cuma jalan-jalan, berkedok program sekolah. Kami para murid pun tahu, karena seperti kami, guru di sini juga sama brengseknya. Tapi untuk perjalanan kali ini, kami satu suara tanpa perlu kong kali kong. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Aku dan kedua temanku, Arya dan Dul, sudah siap dengan tas ransel berisi tenda dan macam-macam peralatan naik gunung lain. Dengan santai kami duduk di bawah pohon mangga di halaman sekolah, sambil dengan geli memperhatikan adik-adik kelas yang hilir mudik ke sana kemari. Ada yang memasang tampang bingung, ada yang antusias, dan lain sebagainya. Total yang ikut kegiatan ini sekitar 200 orang yang terdiri dari kelas 2 dan kelas 3. Anak-anak kelas 1 libur dulu karena masih kecil-kecil. Sebelumnya, kepala sekolah sudah membriefing kami, anak-anak kelas 3, untuk memikirkan isi acara. Kami sepakat untuk membuat acara jurit malam di malam pertama dan api unggun di malam terakhir. Untuk acara jurit malam, Arya sudah menyiapkan banyak kain putih yang nantinya akan kami jadikan kostum hantu untuk menakut-nakuti anak kelas 2. Aku memeriksa, ada sekitar 4 gulung kain putih yang dibawanya. Di antara gulungan kain putih itu, aku juga menemukan benda aneh. Ini apa ya? Tanyaku. Dia tersenyum nakal. Lalu dia menjawab, ini kemenyan, jawabnya. Niat banget loh beli ginian, kataku kepada temanku. Enggak kok, gua ambil dari pohon gede di tengah kebun yang ada kuburan angkernya itu. Katanya enteng. Gak cuma itu, makanannya juga gua ambilin. Gua makan di sana. Di situ aku geleng-geleng kepala. Anak ini memang kreatif, tapi kenakalannya juga keterlaluan.
Kemudian, si Dul memberikan isyarat agar aku melihat apa yang dibawanya, yang ada di dalam tasnya tersebut. "Vodka," bisiknya di telingaku, sambil menempelkan jari telunjuk di bibirnya. "Diam-diam saja, nanti kita bongkar di tenda." Aku menunjukkan jempol. "Oke," kataku. Aku menyandarkan kepalaku ke pohon mangga, membayangkan keseruan jurit malam nanti. Tapi tiba-tiba terpikir sesuatu. Tidak ada satupun dari kami yang ditunjuk sebagai panitia yang pernah ke Gunung Salak. Iya, nama tempatnya apa nanti? Beneran Gunung Salak atau bumi perkemahan? Tanyaku. Arya mengangkat pundaknya. "Nggak tahu, Pak Ahmad." Ditanya juga nggak jawab. Balasnya padaku. "Palingan juga bumi perkemahan. Nggak mungkin lah kita diajak naik Gunung Salak." Aku setuju dengan jawabannya. Tapi tetap saja, rasanya ada yang salah jika kami membuat jurit malam tanpa tahu medan. Tapi pikiran tentang itu langsung lenyap waktu kulihat kehebohan anak-anak kelas 2. Rupanya, mobil jemputan kami sudah datang. Aku terganggu ketika mobil-mobil itu masuk ke halaman sekolah. Bukan bis ber-AC, seperti yang selama ini aku bayangkan. Tapi 4 buah truk besar, bak terbuka. Apa di pikirannya, kita para murid ini kambing? Aku langsung ngomel-ngomel sendiri. Kepala sekolah berdebah. Kekesalanku di situ tak berlarut-larut. Keceriaan adalah keceriaan. Walaupun kami kepanasan di truk bak terbuka. Arya yang duduk di kepala truk, sambil mengibarkan kemeja flanelnya, memimpin kami bernyanyi lagu-lagu perjuangan. Lelah memimpin lagu ditambah mulai masuk angin. Dia turun, lalu menghampiriku dan Dul di bagian belakang. "Buka aja Dul vodkanya," bisik Arya. Si Dul itu hanya tersenyum. Botol berbungkus plastik resek hitam itu mulai berkeliling dari Dul, aku, dan Arya. Dalam sekejap, kami bertiga sudah diguyur keringat karena minum di tengah hari. Setelah beberapa jam, sorak-sorak kami di awal perjalanan sudah tak terdengar lagi. Udara panas, angin dan perut yang mual membuat kami semua terdiam. Sudah tidak ada lagi yang duduk di pinggiran. Kami semua duduk berdesak-desakan di lantai truk. Benar-benar seperti kambing di situ. Setelah 2 jam, kurasakan ada perubahan. Jalanan mulai menanjak dan tidak rata. Udara juga semakin sejuk. Aku berdiri dan melihat mobil truk yang kami tumpangi, membelah kebun-kebun dan hutan liar. Sesekali nampak sekumpulan rumah penduduk, lalu tak lama kebun lagi. Begitu terus-menerus. Bukit-bukit juga mulai terlihat dekat. Mataku terpaku pada sebuah bukit kecil di kejauhan yang nampak beda dari yang lain. Seluruh bagian atasnya botak, tanpa ada tumbuhan apapun. Sebuah pemandangan yang aneh bagiku, karena bukit-bukit kecil di sebelahnya semua rimbun tertutup oleh pepohonan. Saat sedang asik memperhatikan bukit aneh itu, pandanganku terhalang oleh gerombolan pohon-pohon besar, lalu disambung dengan rumah-rumah penduduk. Dan ketika pandanganku sudah tak terhalang apapun, bukit aneh itu tidak terlihat lagi. Kepalaku celingukan mencari-cari hingga menarik perhatian si Arya. "Nyari apaan?" kata si Arya. Aku yang bingung untuk menjelaskannya, dan akhirnya tidak menjawab apa-apa, hanya meliriknya sedikit, lalu fokus lagi untuk mencari bukit itu. Di belakang bukit aneh tadi, ada beberapa bukit yang hijau dan punggungan gunung yang lebih besar. Semua itu masih ada di tempatnya masing-masing.
Apa aku tadi salah lihat ya barusan? Pelan-pelan aku melupakan keanehan itu. Perhatianku teralihkan melihat kesibukan penduduk. Ada yang sedang bekerja di kebun, ada yang menebang pohon, dan lain-lain. Dan mereka semua tidak ada yang peduli dengan kehadiran truk kami. Pastinya buat mereka itu sudah biasa. Hanya anak-anak yang menghentikan kegiatannya bermain dan memandangi kami tanpa ekspresi. Mungkin baru kali ini mereka melihat orang kota diangkut menggunakan truk bak terbuka. Setelah melewati tanjakan yang lumayan, sopir kami dengan cepat membanting setir ke kanan dan masuk ke sebuah halaman sekolah dasar yang tampak tak terawat, disusul oleh 3 truk yang lainnya. Sebuah suara terdengar nyaring, "Turun, turun, udah sampai." Lalu, dalam sekejap, suasana yang hening berubah menjadi hiruk-riuk 200 anak yang turun dari truk sambil bolak-balik membawa barang-barangnya ke selasar sekolahan itu. Aku menggaruk-garuk kepalaku yang tidak gatal sambil bertanya pada Arya, "Beneran ini tempatnya di sekolahan ini?" Arya yang kutanya menjawab sambil tertawa, "Iya kali, udah ayo turun aja." Aku melihat dengan tak percaya. Pertama truk bak terbuka, lalu sekolahan. Staf sekolah yang benar-benar keterlaluan korupsinya. Seharusnya dengan uang pendaftaran yang lumayan, minimal kami ditempatkan di bumi perkemahan lah. Sekolahan ini sendiri seperti tidak dirawat, seperti layaknya semua sekolah dasar. Bangunan sekolah ini berbentuk huruf L raksasa. Lapangan kecil yang sekarang digunakan buat parkir tidak diplester dan tanahnya agak miring. Mungkin adalah lapangan yang biasa digunakan untuk upacara bendera. Aku maklum, karena ini daerah pegunungan. Beberapa jendelanya bolong tanpa kaca. Dan ketika ku tengok ke dalam, ternyata tidak ada satupun meja atau kursi untuk kegiatan belajar. Tapi melihat luasnya ruangan itu, aku segera mafhum. Mungkin ini digunakan sebagai ruangan serbaguna. Lokasi sekolah ini memang di pinggir jalan, tapi di sekelilingnya tidak ada satupun rumah penduduk. Kiri kanannya kebun warga, dan ada sedikit tanah lapang yang nampaknya pas untuk mendirikan beberapa tenda. Di belakangnya ada jalan setapak yang mengarah ke hutan. Mungkin nanti kami coba jalan setapak itu. Siapa tahu cocok untuk kegiatan jurit malam. Lalu mataku melihat bukit aneh yang tadi kuperlihatkan di perjalanan. Sekolah ini ternyata berada dekat di kaki bukit itu. "Bukit apa itu namanya?" tanyaku pada salah seorang sopir yang kebetulan sedang berdiri di dekatku. Dia melihat sekilas lalu menjawab, "Gunung Gelis." Aku tertawa mendengar namanya. Bisa-bisanya bukit gundul jelek kayak begitu dinamakan Gunung Gelis. "Hus, jangan ngomong sembarangan," kata si sopir. Lalu dia menyambung, "Lagian yang dimaksud Gelis itu bukan gunungnya." "Terus apanya?" tanyaku. Dia mendekat dan menjawab dengan bisikan di telingaku, "Jurik penghuninya." Ternyata guru-guruku tak separah yang kami pikirkan. Alasan kenapa mereka memilih sekolahan ini salah satunya karena letaknya yang sangat dekat dengan Curug Seribu. Tinggal menyeberang lalu berjalan sekitar 500 meter. Suara debur air terjun sudah langsung terdengar. Kami anak-anak kelas 3
Tak menunggu lama, langsung berhamburan ke sana. Aku tak seantusias mereka. Dengan santai aku berjalan paling belakang, sambil menikmati suasana. Aku berhenti lumayan lama di depan sebuah musola dari bambu yang dibangun di atas empang ikan. Terbayang nikmatnya tidur di sana, ditemani suara percikan air. Kembali berjalan, hingga di depanku terbentang sebuah lembah. Untuk menuju air terjun, rupanya harus menuruni undak-undakan tangga yang lumayan curam. Dari atas sini, air terjun itu tak terlihat karena tertutup oleh pepohonan. Namun gemuruh deburannya yang ditinggahi tawa riang teman-temanku terdengar sangat jelas. Aku menatap undak-undakan anak tangga turun itu dengan malas. Mungkin dari sinilah asal nama Curug Seribu. Anak tangganya yang berelok-elok di dinding tebing bisa jadi berjumlah 1000. Dengan hati-hati aku mulai turun selangkah demi selangkah. Belum apa-apa, dengkulku sudah terasa lemes. Jika sampai jatuh dari sini, habislah sudah. Hampir 30 menit kuhabiskan waktu untuk meniti jalur neraka itu. Di anak tangga terbawah, aku langsung duduk dengan lega sambil menenangkan kakiku yang masih gemetar. Kuhisap rokok dengan nikmat. Di tempat sujud seperti ini, rokok dan kopi, kenikmatannya jadi berlipat-lipat. Apalagi vodka. Pastinya anak-anak itu sudah mulai duluan. Dul dan Arya kutemukan di gazebo sesuai dugaanku. Botol minuman keras tergeletak di atas ransel hitam milik Dul. Isinya tinggal seperapat. "Tenang, masih ada 2 botol lagi," ucap si Dul ketika melihatku datang. Tapi aku sudah kehilangan minat untuk minum. Curug Seribu yang berdiri gagah membuatku kehilangan kata-kata. Aku hanya berdiri terpana memandang kemegahannya. Tak seperti air terjun yang biasa aku lihat di sekitaran puncak. Air terjun ini terlihat buas. Menatapnya dari bawah membuatku bergidik ngeri. Bergubik-gubik air dia tumpahkan seakan dengan amarah, terus-menerus tanpa henti. Pantas, ku dengar larangan untuk mandi langsung di bawahnya. Kurasa kekuatan airnya sanggup menelan kepala manusia dengan mudah. "Wow, keren ya," kata Arya yang tiba-tiba berdiri di sebelahku. "Oh ya, keren banget," jawabku singkat. "Coba lu lihat ke atas," tanyanya sambil mengarahkan jarinya ke puncak air terjun itu. "Jangan lihat ke arah itu kalau udah maghrib." Ada hentakan untuk bertanya kenapa, tapi segera kuurungkan. Dengan hanya melihatnya saja, dapat kurasakan wingitnya air terjun ini. Padahal matahari masih terik. Entah bagaimana kalau suasananya melewati maghrib. Arya, temanku ini, mungkin bisa dibilang anak indigo yang murtad. Kami sekelas yakin dia bisa melihat makhluk-makhluk gaib dari ekspresinya yang kadang kelihatan takut mendadak. Selain itu, dia kadang bisa nebak sesuatu yang akan terjadi dengan tepat. Tapi, sekalipun, dia tak pernah mau mengakui kalau dia itu indigo. Di tempat seperti ini, sikap Arya lumayan bisa dijadikan barometer. Jika dia tenang-tenang saja, kami pun tenang. Tapi jika dia mulai kelihatan resah, sebaliknya, siap-siap untuk berdoa. Dan sejauh aku mengenalnya, baru hari ini kulihat dia sangat resah. Tak ada satupun anak kelas 2 yang turun ke curug. Hari itu curug seakan milik kami sekelas. Mengikuti anjuran Arya, kami semua sudah meninggalkan tempat itu sebelum maghrib. Tak ada apapun yang terjadi.
Mungkin hanya kecemasanku yang berlebihan. Insiden kecil terjadi ketika Arya melihat Ivan dan Suci yang bajunya berantakan keluar dari semak-semak. Juga waktu 5 orang anak berlomba pipis di kolam pertama. Selain itu, tidak ada apapun. Lalu kegelapan perlahan datang. Yang awalnya hanya gerimis, selepas maghrib berubah menjadi hujan angin. Tenda-tenda yang sudah kami pasang di belakang sekolahan terpaksa kami tinggalkan. Rencana jurit malam juga bisa dipastikan batal. Kami semua berkumpul memenuhi selasar sekolah dasar itu. Walau hujan dan angin mengamuk, tapi di bawah bangunan ini kami merasa kering dan nyaman. Tak ada satupun guru-guru yang muncul batang hidungnya, meninggalkan kami para murid berkeliaran ke sana kemari di bangunan sekolah dasar ini. Kesempatan itu dimanfaatkan dengan maksimal. Botol-botol minuman keras dibuka lagi, ganja dibakar, dan pasangan-pasangan mesum satu persatu hilang mencari tempat masing-masing. Aku, Arya, dan Dul duduk di selasar paling ujung. Botol vodka yang dibungkus plastik kresek hitam bergantian berpindah tangan. Tenggorokanku serasa terbakar tiap kali cairan itu kutelan, yang disusul kehangatan menyebar di tubuhku. Arya menggelengkan kepala tiap kali vodka itu ditawarkan. Aku menyikut tubuhnya dan bertanya, "Kenapa lo? Tumben banget." Dia menjawab dengan hanya menggerakkan alisnya, bahkan tidak menatapku. Sejak tadi, pandangannya diarahkan ke jalan setapak yang mengarah ke hutan di bawah gunung gelis itu. Aku dan Dul tidak peduli. Kami sudah terbiasa dengan perubahan moodnya si Arya itu. "Coy, udahan minumnya, jangan diterusin." Tiba-tiba Arya bersuara. Aku dan Dul saling pandang. Botol vodka masih ada setengah. "Emangnya kenapa?" tanya si Dul sambil menutup botol itu. Di antara kami, dia yang bisa dibilang paling penakut. "Pasti ada apa-apa nih, makanya lo gak mau minum." Arya tidak menjawab. Dia yang menarik nafas dalam. Bibirnya bergerak hendak mengatakan sesuatu, tapi dia urungkan. "Emang ada apaan ya?" Kali ini aku yang bertanya. Dia masih terlihat ragu untuk menjawabnya. Sepertinya dia sedang memilah informasi apa yang paling aman untuk dibagikan. Bola matanya berpindah-pindah fokus pada sesuatu di kegelapan. Sesuatu yang tak dapat aku lihat. "Mendingan lu pada ambil wudhu sekarang, mumpung masih sempet." Arya bisik pelan. "Apaan sih? Sok misterius lu mah. Kayak di film aja." Dul nyengir, setengah bola matanya naik ke atas. Anak ini sudah dikuasai alkohol. Arya diam tak menanggapinya. Ceklek. Tiba-tiba lampu padam. Disusul suara riuh anak-anak cowok dan jeritan anak-anak perempuan. Suasana yang tadinya hening langsung ramai. Teriakan dan tawa pecah di mana-mana. "Stop kontaknya mana nih? Sikring, sikring. Ada yang lihat sendal gua nggak?" Riuh kegembiraan itu hanya bertahan beberapa menit, digantikan gerundelan-gerundelan kekecewaan saat menyadari ini benar-benar mati lampu. Tanpa penerangan, aura tempat ini langsung berubah drastis. Buatku, kegelapan ini sendiri terasa membekap. Hujan juga semakin menggila, membuat kami bertiga terpaksa pindah ke selasar, bergabung dengan yang lain untuk menghindari cipratan air. Aku berdiri memandang keluar, merasa takjub sekaligus takut.
Dalam kegelapan ini, tak dapat lagi aku lihat batas antara tanah dan langit, tanah pepohonan. Gunung Gelis baru bisa terlihat jika petir menyambar. Setelahnya semua kembali ditelan kegelapan. Bak! Terdengar suara benda jatuh di kejauhan, yang disusul suara-suara teriakan panik anak-anak kelas 2. Aku tak tertarik untuk mencari tahu. Dengan tenang, ku pandangi bara di ujung rokokku, sambil membiasakan mataku melihat dalam kegelapan. Brak! Suara yang sama kembali terdengar. Hanya jaraknya terasa lebih dekat. Kali ini pun disusul kepanikan. Jantungku mulai berdetak tak beraturan. Suara apa itu sebenarnya? Arya yang duduk di sampingku pun tak bereaksi apa-apa. Hanya Dul yang duduk di sebelah kiriku bergerak-gerak dengan resah. Nafasnya terdengar berat dan pendek-pendek. Aku masih terus memandangi bara rokokku saat tubuh Dul ambruk ke lantai dengan tiba-tiba, menimbulkan suara yang sama seperti tadi yang aku dengar. Brak! Aku langsung melompat kaget. Teman-teman yang berada di dekatku segera merubungi Dul yang tergeletak tak bergerak, mencoba mencari tahu. Dul pingsan mendadak. Dalam kepanikan itu, lampu tiba-tiba menyala kembali. Sumber suara tadi ternyata sama seperti Dul. 2 orang yang jatuh ke lantai karena tiba-tiba pingsan. 2 orang pertama tadi nampaknya adik kelasku. Terlihat dari anak-anak kelas 2 yang terlihat merubung dan panik. Beberapa anak berlarian mencari guru. Beberapa anak perempuan terlihat menangis. Sementara di luar, petir menyambar-nyambar. Suasananya sungguh tak terkendali. Belum lagi kebingunganku dengan apa yang membuat mereka pingsan. Arya masih tidak bergerak dari duduknya. Sekitar 10 meter di depanku, Ivan dan Suci duduk berhimpitan saling berpegangan tangan. Mata keduanya terlihat bingung dan panik. Lebih jauh lagi, kulihat Nina, ketua kelas kami, berdiri di tengah selasar, sibuk memberi perintah itu ini pada anak kelas 2 yang berlarian. Sekitar 10 meter di depanku, Ivan dan Suci duduk berhimpitan saling berpegangan tangan. Mata keduanya terlihat bingung dan panik. Lebih jauh lagi, kulihat si Nina, ketua kelas kami, berdiri di tengah selasar, sibuk memberi perintah itu ini pada anak-anak kelas 2 yang berlarian. Dalam kepanikanku itu, gerakan-gerakan mereka seolah nampak bergerak dengan lambat dan hening. Lalu pandanganku kembali kepada Ivan dan wajahnya terlihat pucat. Dan tanpa disangka-sangka, kulihat dia tumbang begitu saja ke lantai. Suci histeris. Semua orang yang ada di dekat mereka juga histeris. Mataku melebar, terkejut bercampur takut. Lalu kulihat si Nina limbung. Tubuhnya jatuh tersungkur dengan keras di tengah selasar. Jantungku terpacu, keringat dingin membasahi tubuhku. Brak, brak, brak. 3 orang tumbang bersamaan. Salah satunya Suci. Ceklek! Listrik kembali mati. Teriakan-teriakan dan tangisan meledak. Tak sampai sedetik, lampu nyala kembali. Hanya lampu ujung lorong dekat kamar mandi yang terus berkedip-kedip, mati hidup, mati hidup. Beberapa anak berinisiatif untuk menggotong mereka yang pingsan ke ruang serbaguna. Aku masih terus berdiri terpaku. Kakiku gemetar tanpa aku sadari. Selasar yang tadinya ramai langsung sepi. Semua anak-anak masuk ke dalam ruang serbaguna.
meninggalkan hanya aku dan Arya yang masih juga belum bergerak. Oh, bukan. Ada satu anak lagi di ujung lorong dekat kamar mandi. Lampu yang hidup mati dan jaraknya yang jauh membuatku tak mengenali perempuan itu. Sebaiknya dia kupanggil saja agar jangan sendirian. Aku baru hendak melambaikan tangan, langsung kaget, membeku saat tiba-tiba Arya berteriak. Jangan dipanggil. Dia bukan manusia," kata si Arya. Suaraku tercekat di tenggorokan. Leherku kaku, tak mampu digerakkan. Pandanganku terpaku ke perempuan di ujung lorong sana, dan hanya berdiri di sana. Diam tak bergerak di bawah lampu yang terus mati hidup. Jarak yang lumayan jauh membuat wajahnya tidak terlihat. Rambutnya yang panjang dan baju tidur berwarna merah darah. Arya benar. Kesadaran itu makin membuatku ketakutan. Tapi sedikit pun aku tak mampu berpaling. Perempuan itu sepertinya juga sedang menatapku. "Ayo, masuk ke dalam," Arya bicara sambil menepuk bahuku. Aku langsung merasa terlepas dari ikatan. Dengan lega aku mengikuti si Arya masuk ke ruangan serbaguna. Perempuan di ujung lorong itu sudah tidak ada di tempatnya lagi. Aku bergidik ngeri di sana. Jantungku serasa berhenti berdetak saat melangkah masuk. Ternyata ada 10 orang lebih yang pingsan. Tubuh mereka dibaringkan berjajar di depan, sementara semua anak menyingkir ke belakang ruangan. Sepertinya berusaha sejauh mungkin dari orang-orang yang pingsan itu. Kulihat tubuh Dul dibaringkan paling ujung. Ada darah di dahinya. Pasti karena benturan saat terjatuh. Anak-anak kelas 2 meringkuk ketakutan, yang perempuan menangis sambil berpelukan. Teman sekelasku yang lain pun sama ketakutannya. Tak satu pun guru yang kelihatan. Arya berbisik di telingaku. "Istighfar jangan sampai putus," kata si Arya. Aku mengangguk dengan cepat dan langsung komat kamit beristighfar tanpa suara. Ruangan serbaguna itu, seperti yang dijelaskan di awal, sebenarnya adalah 2 ruang kelas yang dijebol menjadi 1. Tak ada bangku dan meja belajar. Ruangan itu kosong, sehingga mampu menampung 200 orang yang berdesakan. Di dinding depan ada papan tulis, seperti ruangan kelas biasa. Jendela kusam berbaris di kiri dan kanan ruangan. Arya mendekati anak-anak yang pingsan dan dibaringkan di depan ruangan itu. Melihat sekilas, lalu berbalik pada anak-anak yang berdesakan. Yang laki-laki maju. "Jangan ikut-ikutan takut. Ayo maju. Jangan ngumpul semua di belakang. Kasih jarak. Baris di bawah jendela. Ayo cepat." Arya memberi perintah. Anak-anak yang bergerombol di belakang bergerak sedikit. Suara bisikan mereka yang bersamaan mendengung seperti suara ribuan nyamuk. Tapi tak ada satupun yang maju seperti yang diminta si Arya. Masing-masing menyuruh teman di dekatnya yang maju dan sebaliknya. "Maju anjing!" Arya berteriak. Habisnya dia kesal dan kehabisan kesabaran. Melihat ekspresi Arya, barulah sedikit demi sedikit mereka bergerak seperti yang diperintahkan oleh Arya. "Pegang tangan orang di samping elu. Jangan ada yang pikirannya kosong. Baca istighfar, baca sholawat, baca ayat kursi. Baca apa saja terserah. Pokoknya elu harus sibuk, jangan sampai bengong." Kembali Arya memberi perintah. Suara dengungan kembali terdengar. Itu adalah suara semua anak
yang membisikkan doa. Tiba-tiba, lampu di tengah ruangan berkedip. Setiap kedipannya membuat lampu itu semakin terang setiap kalinya. Lalu, dar! Lampu itu meledak. Jantungku berdegup keras hingga rasanya telingaku bisa mendengar degupannya. Suasana kembali mencekam. Suara jeritan anak-anak bisa ditenangkan Arya yang memberi aba-aba dengan kedua tangannya. Namun keheningan yang dipaksa itu sungguh mengganggu. Kami seperti tengah menunggu sesuatu yang tak kami tahu. Tak ada satupun yang berani bersuara, juga bergerak. Aku bisa merasakan nafas-nafas yang tertahan. Ada satu lampu lagi di ruangan itu. Kegelapan hanya ada di bawah lampu yang meledak. Satu lampu yang tersisa tepat berada di atas tubuh orang yang pingsan, yang di mataku bagaikan jenazah yang dibaringkan berjajar. Di tengah keheningan yang mencekam itu, tiba-tiba terdengar suara tangisan perempuan. Jantungku yang hampir saja copot kembali tenang ketika menyadari itu adalah suara tangisan Rani, adik kelasku. Dia tampaknya sudah tak tahan dengan ketegangan ini. Semua mata memandang Rani yang menangis sesegukan sambil menyembunyikan wajahnya di antara lututnya. Seorang temannya berjongkok, mengusap-usap punggungnya agar dia lebih tenang. "Jangan, biarkan saja," kata Arya mencegah sambil dia berjalan mendekat. Suara tangisan Rani berubah menjadi suara cekikikan. Semua orang yang berada di dekatnya langsung menyingkir dengan panik. Dengan gerakan perlahan dan masih terus cekikikan, Rani berdiri. Lehernya miring dan cara berdirinya seperti orang bungkuk. Saat mendekat, Arya langsung menjatuhkannya kembali ke lantai. "Bantuin pegangin!" Arya berteriak. Aku dan beberapa teman langsung bergerak membantu memegangi tangan dan kakinya. Rani mengamuk. Tenaganya seperti bukan tenaga perempuan. Tawa cekikikannya kini berganti sumpah serapah dengan bahasa Sunda. Aku yang tidak mengerti bahasa itu hanya bisa menangkap beberapa kata saja, di antaranya cicing, paeh sia. Pergumulan itu berhenti setelah Arya meniup ubun-ubunnya. Rani langsung tergeletak diam, pingsan. Beberapa orang lalu membaringkannya bersama orang-orang yang pingsan duluan. Mereka yang pingsan bereaksi ketika tubuh Rani dibaringkan. Tubuh-tubuh itu merasa tersilat bergerak resah, masih dengan mata yang tertutup. Suara-suara erangan terdengar pelan dari mulut mereka. Aku dan Arya dan beberapa teman yang tadi mengangkat Rani bergerak menjauh saat kepala Dul bergerak-gerak dengan ganjil. Disusul gerakan yang sama oleh orang yang berbaring di ujung lainnya. Kulihat ekspresi Arya yang tegang melihat gerakan-gerakan aneh mereka. Seperti juga aku. Tangannya juga terlihat gemeter dengan hebat. Lalu nyawaku seakan keluar dari tubuhku saat orang-orang yang pingsan itu menjerit bersamaan. Disusul teriakan-teriakan lain di sekelilingku. Satu persatu, lampu yang tersisa langsung padam. Das! Dengan ketakutan, kututup kedua telingaku dengan tangan yang gemetar tak terkendali. Brak, brak, brak. Di sekelilingku, satu persatu tubuh temanku ambruk ke lantai. 100 orang tumbang bersamaan. Arya bergerak menuju pintu. Dengan cepat, dia menutup, menguncinya, dan diam di sana dengan wajah pucat pasi.
Saat tatapan kami bertabrakan, dia memberi tanda dengan gerakan tangan agar aku jangan berhenti beristighfar. Beberapa anak yang berlari panik menuju pintu, dia hentikan dan ditenangkan. Aku salut dengan kecepatannya berpikir. Dalam situasi panik dan tak menentu, dia satu-satunya yang mampu mengambil keputusan dengan cepat. Entah bagaimana jadinya jika beberapa anak terpencar keluar. Aku tak dapat membayangkan. Gelombang orang yang pingsan sudah berhenti. Dari 200 orang di dalam ruangan, tinggal tersisa setengahnya yang masih berdiri, termasuk aku. Setelah suara-suara jeritan berhenti, kesunyian yang mencekam kembali mengisi. Ruangan yang gelap membuatku tak dapat melihat siapapun, kecuali Arya dan beberapa orang yang posisinya tak jauh dariku. Suara sesegukan dan tangisan yang tertahan terdengar dari kegelapan. Juga suara nafas-nafas yang berat. Detak jantungku berderap tak terkendali. Kurasakan sebuah keringat dingin jatuh dari rambut dan mengalir di pipiku. Kegelapan ini buatku terasa sangat menekan. Detik-detik pertama itu, kami semua diam tanpa ada yang meminta. Lalu kudengar aura Arya berbicara pada kami semua. "Semuanya tenang, jangan panik, jangan sampai ada yang terinjak," kata si Arya. Aku mengangguk, walau aku tahu Arya tidak akan melihat anggukanku. Semuanya diam tidak menjawab. Kurasa mereka pun melakukan hal yang sama sepertiku. Kemudian suara Arya kembali terdengar. "Ayo, bergerak pelan ke pintu. Ikuti saja suara gua. Jalannya hati-hati," kata si Arya lagi. Dari kegelapan, beberapa orang menyalakan korek api dan bergerak pelan ke arah pintu. Beberapa bergerak dengan zigzag untuk menghindari teman yang pingsan. Suara Arya masih terus terdengar sebagai petunjuk arah. Aku juga punya korek api yang langsung kunyalakan. Crek! Tiba-tiba, lampu kembali nyala. Aku menghembuskan nafas lega. Beberapa wajah yang aku kenal tengah bergerak ke arahku dengan tersenyum. Kutiup korek api yang tadi aku nyalakan itu. Berbarengan dengan korek apiku yang mati, lampu kembali padam. Tapi sekarang, aku sudah tidak terlalu panik. Sosok teman-teman yang bergerak ke arahku samar-samar masih terlihat. Korek tadi aku kembali nyalakan. Crek! Aneh. Lampu kembali menyala lagi. Tapi pandangan yang aku lihat langsung membuatku histeris. Sosok-sosok yang bergerak ke arahku bukan lagi teman-temanku, melainkan perempuan-perempuan berambut panjang yang berwajah rusak dan jumlahnya puluhan. Aku berteriak sejadi-jadinya, "Mundur, pergi, pergi!" Perempuan yang terdekat mengayunkan tangannya yang kurus dan penuh borok itu, mencoba menggapaiku. Dengan kekuatan, aku coba mundur. Tapi kakiku seakan tertancap di lantai, tidak bisa digerakkan. Aku semakin histeris. Dalam kekalutanku, api di korek yang aku pegang kembali mati. Seperti sebelumnya, lampu kembali padam juga. Dalam sekejap, suasana kembali hening mencekam. Dadaku turun naik. Nafasku terengah-engah tidak terkendali. Sosok-sosok mengerikan tadi sudah hilang. Aku celingukan, mencari teman yang lain. Tidak ada siapapun. Arya juga tidak ada. Aku mencoba berteriak memanggil Arya, tapi tidak ada suara yang keluar dari mulutku. Srek! Sebuah suara terdengar.
Ada sesuatu yang bergerak dalam kegelapan di depanku. Tanganku gemetar hebat. Mataku dengan putus asa bergerak liar mencari sumber suara itu. Srek. Suara itu jelas semakin mendekat. Tapi dari mana asalnya? Aku terkejut. Kakiku ternyata bisa kembali digerakkan. Pelan aku bergerak mundur hingga punggungku menabrak sesuatu. Dengan tangan yang gemetar, aku dapat merasakan benda halus di punggungku, yaitu papan tulis. Srek! Suara itu kembali terdengar lagi. Suaranya seperti langkah yang diseret. Aku panik, teringat bayangan perempuan berwajah rusak tadi. Tidak. Dengan tangan gemetar, ku nyalakan kembali korekku. Ceklek! Lampu kembali nyala. Tidak ada suara aneh itu. Tidak ada perempuan-perempuan berwajah rusak. Terhampar di depanku, dengan posisi tak beraturan, adalah tubuh teman-temanku yang pingsan. Aku menghembuskan nafas, rasanya lega sekali. Arya masih di tempatnya semula, di depan pintu. Dia tersenyum sambil jarinya menunjuk sesuatu di depanku. Aku menoleh mengikuti arah jarinya dan langsung tercekat ketakutan. Di lantai, bukan lagi tubuh teman-temanku yang sedang pingsan, melainkan tubuh kurus yang berbalut kain kafan yang tersebar di setiap sudut ruangan. Beberapa terlilit kain kafan yang putih bersih, yang lain berbalut kain kafan yang sudah kotor, seakan baru saja merayap dari lubang kuburan. Kembali aku menjerit sejadi-jadinya. Sosok-sosok itu bergerak-gerak seperti cacing dan semuanya mengarah kepadaku. Plak! Sebuah tamparan keras menyadarkanku. Pipi kananku yang baru saja dihajar langsung terasa panas. Gua udah bilang, jangan putus istighfar. Lagian bukannya buru-buru cuci muka, ambil wudhu. Arya ngomel-ngomel padaku, panjang lebar. Baca-baca, jangan sampai kemasukan. Anak kelas 3 tinggal gua dan elu, Devi sama Didi. Yang lainnya bocil semua, kata si Arya. Kesadaranku langsung kembali. Jantungku sedikit berdegup, teringat sosok-sosok berkain kafan tadi. Mereka sudah tidak ada. Kepalaku terasa seberat batu dan nyeri. Disusul tubuhku yang terasa limbung. Apakah tadi nyata ya? Atau halusinasi? Bagaimana mungkin aku pingsan dalam keadaan berdiri? Dengan heran, aku memandangi lampu di tengah ruangan yang utuh. Kapan lampu ini diganti? Di lantai pun tidak ada beling bekas pecahnya. Seseorang menepuk punggungku dan memintaku mengikutinya keluar. Aku yang masih linglung berjalan mengekornya dengan pelan. Kulihat Arya sibuk berpindah-pindah dari orang yang satu ke orang yang lain. Saat melihatku, dia memberi aba-aba agar aku mengikuti si Devi. Kemana Dev? Tanyaku sambil berlari kecil, berusaha mengejarnya. Ikut, jawabnya singkat. Iya, ikut kemana? Jemput guru-guru? Tanyaku kepada si Devi. Alih-alih menjawab pertanyaanku, dia malah berhenti untuk menyalakan 2 batang rokok langsung di bibirnya. 1 batang langsung diberikan padaku. Lihat, bulannya bagus ya, katanya sambil menunjuk bulan purnama berwarna merah di atas kami. Mataku membelalak lebar, lupa sudah semua pertanyaan tadi. Langit malam benar-benar cerah tanpa ada awan sedikit pun. Lalu jalanan yang berdebu, juga lubang-lubang di tanah yang berisi pecahan aspal dan split. Bahkan saking penasarannya,
Aku sempatkan untuk menggenggam sebuah pasir dari ceruk jalan yang rusak itu. Kering. Kemana sisa-sisa hujan angin barusan? Devi masih terus berjalan tanpa menungguku. Jalanan yang menanjak membuatku dan kakiku yang masih lemah kesulitan untuk menyusulnya. Di ujung tanjakan ini ada dataran sekitar 1 meter yang langsung dihantam tanjakan ke kanan yang lebih curam. Aku tahu karena sudah melewatinya tadi siang. Aku sudah kehabisan nafas saat tiba di puncak tanjakan itu. Devi masih terus berjalan tanpa menoleh ke belakang. Aku berusaha memanggilnya, tapi suaraku seperti tercekat di tenggorokan. Dengan telapak kaki yang mulai nyeri, kupaksakan untuk berjalan lagi. Lumayan jauh melangkah, di sebelah kananku terlihat bangunan dengan lampu yang terang sekali. Kontras dengan kegelapan di sekitarnya. Semakin dekat, baru aku mengenalinya sebagai musola bambu yang dibangun di atas kolam ikan. Yang mengherankan, seingatku, musola itu dihimpit oleh 2 rumah penduduk. Bukannya di tengah hutan seperti ini. Langkahku berhenti di depan musola itu, persis seperti yang aku lakukan tadi siang. Di dalamnya ternyata ada beberapa perempuan yang nampaknya sedang bersiap sholat, karena telah memakai mukena putih. Menyadari kehadiranku, salah seorang di antara mereka membalikkan badannya menghadapku. Mataku membelalak. Mata dan hidung orang itu ditutup oleh kapas putih. Lalu satu persatu mereka berbalik menatapku. Wajah mereka serupa, hitam legam seperti terbakar, dengan mata dan hidung ditutup oleh kapas. Seluruh tubuhku gemetar tak terkendali. Kaki dan pahaku tiba-tiba lemas. Sekuat apapun aku berusaha, kakiku tetap tidak mau bergerak. Dengan panik, aku menangis sambil memukul-mukul pahaku. Sementara di dalam sana, makhluk-makhluk itu kulihat berlahan mencondongkan badannya ke depan. Namun kakinya yang terbungkus kain kafan masih tetap di tempatnya. Dengan tak berkedip, aku menatap gerakan ganjil itu dengan ketakutan. Brak! Tiba-tiba, mereka semua jatuh di tempat masing-masing. Jantungku terasa melompat, nafasku kian memburu. Lalu tubuh-tubuh berbalut kain kafan itu terlihat bergetar ganjil. Aku menjerit-jerit kala mereka tiba-tiba menggeliat dan bergerak maju dengan cepat ke arahku. Kutarik pahaku, memaksanya bergerak sambil menangis. Kakiku benar-benar lumpuh. Dengan putus asa, ku coba menarik tubuhku dengan 2 tanganku, sambil berkali-kali menengok ke belakang. Tubuh-tubuh berbalut kain kafan itu menggeliat semakin dekat. Aku berteriak-teriak panik di situ. Tolong! Tolong! Nafas-nafas berat mereka terdengar semakin mendekat. Sekuat tenaga, tanganku menarik tubuhku yang seakan terpaku, menolak bergerak. Aku sudah tidak berani lagi menoleh ke belakang. Nafas-nafas itu rasanya sudah di ujung kakiku. Kuhujamkan jariku ke tanah dan sekuat tenaga menarik tubuhku paksa hingga kuku telunjukku lepas. Rasa sakit yang menjalar bagai listrik mengembalikan kontrolku. Wajah-wajah busuk itu menggeliat tepat di belakangku dengan nafas-nafas memburu. Kapas putih di mata makhluk yang paling depan
terlihat melesak masuk ke dalam yang hanya berupa lubang kosong. Belatung-belatung berjatuhan dari lubang itu. Aku berhasil menarik kakiku menjauh sambil menendang-nendang. Sambil dengan panik bergeser menjauh, ku coba untuk berdiri bertumbuh pada kaki kananku. Brak, aku kembali terjatuh. Dengan kekuatan, ku coba sekali lagi. Berhasil. Dengan seluruh tubuh yang gemetar, aku berlari menjauh. Tubuh-tubuh berbalut kain kafan itu terus menggeliat mengejarku. Aku berlari kembali ke arah sekolahan. Entah bagaimana dengan Devi, biarlah. Tubuh-tubuh menggeliat menjijikan itu sudah jauh tertinggal. Dadaku sesak, jantungku berdegup-degup kencang, keringat basah membanjiri pakaianku. Di atas sana, bulan purnama merah mengintip dari balik awan yang pelan-pelan menelannya, meninggalkan bercak cahaya merah di langit. Setelah itu, tidak kuat lagi aku berlari, aku berjalan dengan menyeret kakiku. Bagaimanapun, aku tidak ingin berhenti sebelum tiba di sekolahan. Di depanku adalah ujung tanjakan curam yang berbelok tajam ke kiri. Dengan melewatinya, sekolahan itu pasti sudah terlihat. Aku makin memaksakan diri menyeret kakiku. Kuku jariku yang patah mulai berdenyut-denyut sakit. Darah terasa menetes dari sana. Jantungku kembali bergemuruh ketika sebuah kepala terlihat menyembul dari bawah tanah. Doa-doa refleks terucap dari bibirku. Berjalan semakin dekat, hatiku mencelos lega. Rupanya, Devi berjongkok, membelakangiku di tengah tanjakan curam itu. Walau gelap, aku bisa mengenali rambutnya yang panjang sebahu. Menyadari bahwa Devi tadi berjalan ke arah sebaliknya, membuat bulu kuduku langsung tegak berdiri. Firasatku menjerit memaksaku berlari. Walau ketakutan setengah mati, tapi aku tetap berharap ini benar-benar Devi. Karena aku sudah semakin mendekat dan tidak ada jalan lain lagi. Tiba-tiba, mendadak berdiri masih dengan posisi membelakangiku. Lalu berlahan dia menoleh. Tubuhku menegang, bibirku kering. Tak ada lagi air ludah yang bisa aku telan. Dan cerita ini bersambung dulu sampai di sini. Saya akan melanjutkan ceritanya lagi di episode berikutnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini. Semoga sehat selalu, sukses selalu, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol merah dan aktifkan tombol loncengnya, agar tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.